Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah, Opini Obrolan Pagi ini kita sudah kedatangan tamu spesial nih, yang mana beliau ini merupakan penggiat batik nih. Sudah bersama saya di pagi hari ini Mbak Leni Febrianti, dan tema kita yaitu Kagano. Hai Mbak Leni. Hai. Gimana kabarnya Mbak Leni? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Ini dari Bengkulu Utara jauh-jauh langsung datang sini ya? Jauh-jauh dengan cuaca panas tetap berangkat. Tetap berangkat. Iya. Mbak Leni ini kan sebagai penggiat batik ya. Emangnya cerita awalnya kenapa sih tertarik jadi penggiat batik itu karena apa Mbak Leni? Awalnya saya tidak tahu kalau saya hobi membatik ya. Tadinya saya berangkat suka menggambar. Jadi di awal tahun 2018, jadi Bengkulu Utara melalui Dinas Pariwisata mengadakan lomba desain batik khas Bengkulu Utara. Jadi karena saya suka menggambar, saya ikut lah ya, iseng-iseng ikut. Nah, jadi pada saat ikut ya udah saya menggambar. Nah, yang membuat menarik batik saya membuat sesuai dengan apa kearifan lokal yang ada di Bengkulu Utara. Nah, waktu itu saya ikut berkompetisi dan alhamdulillah saya menang. Kemudian pada saat itu saya tidak tahu kalau itu sudah sejauh ini gitu. Saya pikir ya sekedar lomba gitu. Iya. Ternyata melalui Bupati Bengkulu Utara tahun 2019 Desember tepatnya, itu batik saya dilaunchingkan menjadi batik ciri khas Bengkulu Utara. Jadi batik daerah Bengkulu Utara nih batik Kagano. Nah, ya. Jadi mulai dari nama saya kemas dengan baik. Begitu juga dengan motif-motif yang ada di dalam batik ini, itu mencerminkan Bengkulu Utara banget gitu. Perwakilan kearifan lokal yang ada di Bengkulu Utara. Nah, berawal dari nama batiknya nih ya Mbak Agnes ya, namanya Kagano nih. Kagano itu singkatan dari kacamata Enggano. Kacamata Iya. Enggano, ya. Kita tahu pulau terluar yang ada di Bengkulu Utara, Pulau Enggano, ternyata memiliki begitu banyak flora dan fauna endemis gitu ya. Nah, jadi saya angkatlah itu, jadi saya mengangkat tema dari batik ini sebagai sumber edukasi dan informasi ke khalayak ramai tadinya, supaya jadi ajang promosi nih gitu ya, bahwa di Bengkulu Utara ini ada Pulau Enggano yang sangat indah, yang sangat baik, diangkat kearifan lokalnya yang begitu banyak gitu. Jadi berawal dari nama Kagano, kenapa dia kacamata Enggano gitu ya, bukan dari cerminan Enggano, tetapi burung kacamata yang ada di Pulau Enggano. Burung kacamata. Iya, makanya ya. di sini salah satu di batik kita ada burung kacamata, ikon utamanya gitu. Terus burung kacamata, kenapa sih harus burung kacamata, nggak Iya, burung nggak burung yang lainnya, lain ya. gitu ya. Jadi karena memang burung pleci ini Mbak Agnes itu spesiesnya berbeda yang ada di Enggano, dan nama latinnya pun juga berbeda. Nama latinnya Zestorop zelpadori engganoensis. Jadi memang ini cuma ada satu-satunya di Pulau Enggano di dunia gitu. Oh iya. Iya, itu nama latinnya engganoensis gitu ya. Jadi saya pikir ini sangat-sangat baik diceritakan sama masyarakat, khususnya Bengkulu Utara. Ayo kita setidaknya mungkin kita bisa mulai perlindungan sama spesies ini gitu ya. Karena memang yang kita tahu burung pleci dijual murah ya. Iya. Dijual murah di pasar-pasar burung gitu ya. Nah, ternyata burung pleci yang ada di Enggano itu berbeda Mbak Agnes. Jadi itu salah satu yang saya buat di dalam batik ini supaya jadi informasi dan edukasi buat anak-anak kita bahwa ini nih burungnya endemis. Nah, selanjutnya selain ada burung kacamata, saya juga punya raplesianya yang berbeda. Bedanya dari segi apa tuh Mbak? Jenisnya, raplesia yang saya buat di sini itu bukan raplesianya Arnoldi.
kalau Rafflesia arnoldi itu kan yang banyak di Benteng ya. Nah, ternyata di Bengkulu Utara itu ada juga jenisnya, gatutensisnya itu Rafflesia kemumu namanya. Itu hasil penelitian mahasiswa UNIP ya 2015. Nah, jadi itu ternyata dia punya bentuk dan keunikan yang berbeda. Jadi kalau Arnoldi dia punya totol-totol ya Mbak Agnes ya. Kalau ini kemumu, Rafflesia kemumu berbeda. Dia selain ukurannya lebih kecil, warnanya lebih oranye, terus di setiap totol itu dikelilingi lagi oleh totol-totol. Nah, jadi berbeda ya. Jadi saya pikir ini asik nih kita buat nih di dalam batik gitu ya. Nah, jadi saya bubuhkan juga di sini. Sehingga orang utara khususnya mereka tahu nih, ayo kita jaga ini Rafflesia kemumu nih gitu kan. Nah, itu. Jadi saya sangat senang mengaplikasikan yang begitu gitu ya. Jadi itu ikon utamanya. Nah, jadi tinggal saya menambah-nambah list yang ada di Bengkulu Utara, misalnya red Rafflesianya itu saya ada buat gitu. Kemudian ada juga Tugu Amanah, ikonnya Bengkulu Utara, itu saya buat juga supaya orang tahu, oh ini Bengkulu Utara spesial nih, istimewa gitu kan. Tanda-tandanya yang berbeda dari kabupaten lainnya yang dituangkan di sini. Dan kemudian saya juga tidak meninggalkan batik Basure yang ada di Bengkulu. Tentu saya bubuhkan juga kaligrafinya gitu kan. Kemudian relung pakunya saya buat supaya indah sih ya. Berarti Mbak Leni ini termasuk salah satu pencetusnya ya, pencetus dari motif-motif yang ada Iya saat ini. benar, iya benar. Untuk Kagano itu kebetulan saya sudah buat hak patennya, jadi sudah ada sertifikat Kemenkumhamnya untuk Kagano ini. Jadi memang sudah diakui nasional gitu. Dan mudah-mudahan ini nanti bisa ke internasional. Amin. Ya. Dan kalau terhitung sampai sekarang sudah berapa tahun, Mbak? Ini tahun ketiga. Tahun ketiga. Yang awalnya ya memang karena suka menggambar, jadi ternyata ketika saya menggambar, saya buatkan di kain, ternyata peminatnya banyak. Tadinya kan saya nggak tahu nih ya. Oh peminatnya banyak, buatin dong Bu Leni, buatin lagi dong Bu Leni gitu. Jadi saya buat, jadi saya pengembangan saya dalam menggambar saya kembangkan. Di samping itu ya itu tadi. Jadi saya ya udahlah. Tapi waktu itu Mbak Leni sukanya menggambar apa? Sebelum membatik ya? Saya tuh sukanya menggambar-gambar yang macam henna itu. Saya taunya itu ya kayak tato kontemporer saya bisa gambar gitu. Ternyata asik juga, lebih tereksplor hobinya saya yang terpendam. Walaupun sebenarnya sangat bertolak belakang dengan profesi saya ya. Profesi Mas sebagai apa emangnya? Saya kebetulan guru, tetapi saya bukan guru kesenian ya Mbak Agnes, saya guru bahasa Inggris. Karena hobi menggambar lah akhirnya menjadi penggiat batik ini. Jadi orang bingung, Mbak Leni ini guru biologi ya? Enggak, saya bilang gitu. Guru seni enggak juga gitu. ya ternyata memang bakat kita harus kita gali yang tanpa kita sadari. Ternyata kita harus sadari juga bahwa setiap anak itu nggak ada yang bodoh ya Mbak Agnes, semuanya spesial. Terbukti ya, ada beberapa anak-anak yang bimbingan saya di Utara itu dia biasa-biasa aja gitu, nggak dapat juara, tapi dia menggambarnya oke. Nah, berarti kan dia punya spesial nih ya. Nah gitu. Jadi ya itu tadi, ini sangat bagus dikembangin. Kemudian ini sangat bagus menurut saya untuk ajang promosi, terus edukasi. Jadi orang tahu gitu kan. Berarti kemarin awalnya otodidak Mbak ya untuk belajar melukis dari batik itu sendiri ya, karena kan sebelumnya bukan cara sana ya. Benar. Yang berawalnya dari lomba itu tadi. Jadi pada saat lomba ya udah saya kembangin. Terus awalnya saya buat sal gitu kan. Oh ternyata orang mau pakai nih sal saya nih, berarti bagus dong kan gitu ya. Dan ini salah satu syalnya. Ya, jadi sampai sekarang lomba Agnes kalau seandainya ada tamu, ada kunjungan dinas gitu ya. Ibu Bupati, Pak Bupati selalu mensupport batik ini.
dia selalu kita siapkan salnya, siapkan oleh-olehnya. Jadi oleh-oleh buat mereka itu batik ini, batik Kagano nih. Nah, gitu. Tapi Mbak ini merupakan salah satunya pembatik yang ada di utara dengan ciri khasnya utara, atau banyak juga nih pembatik yang ada di sana? Sejauh ini saya sendiri. Mm-mm. Sejauh ini saya sendiri. Jadi karena melihat potensinya yang bagus, jadi Ibu Bupati, Ibu Mian itu membackup, mensupport penuh dengan saya. Jadi dia melalui PKK, jadi dia menggali potensi ibu-ibu PKK desa. Jadi saya bisa bareng sama dia melatih ibu-ibu desa membatik. Jadi sekarang alhamdulillah ibu-ibu desa yang bimbingan saya itu ada beberapa desa yang sudah memproduksi, udah berkembang. Jadi dan juga belajar dari Mbak Leni ini. iya, kata Ibu Bupati, ayo kamu ikut saya latih ibu desa sini. Ya salah satunya ibu desa Wonoharjo misalnya ya. Ibu desa Wonoharjo sudah memproduksi dan sudah bisa buat batik. Jadi lumayan sih untuk ibu-ibu rumah tangga, kan bisa juga jual Produk, tambahan, iya. jual produk. Bisa jadi perekonomian mereka Iya, juga kan, dia yang benar. belajar batik ini. Berarti sudah banyak juga yang belajar dari Mbak Leni ya? Ya udah, Sejauh ini. sejauh ini udah lumayan, udah beberapa desa. Dan juga Mbak Leni berarti salah satu batik yang memang punya ciri khas tersendiri di utara. Iya ya? benar, khususnya di utara dan pada umumnya di Bengkulu. Di Bengkulu nggak ada yang gambar plecin ya. Dan ini contohnya ya, Iya, banyak banget nih. banyak. Oke Mbak Leni, kita jeda dulu, nanti Iya. kita bahas lagi terkait dengan tema kita yaitu Kagano. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.